Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang. Kasih Tuhan selalu baru buat kita dan hari ini kita bersuka cita untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Amsal 14 ayat 23 berkata demikian, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya, hari ini kita akan belajar merenungkan satu tema hard work atau kerja keras. Dari ayat yang kita baca ini ada dua perbandingan yang dapat kita lihat. Yang pertama, kata jerih payah dan di dalamnya menghasilkan keuntungan. Sedangkan sebaliknya, kata-kata saja menghasilkan kekurangan. Ini adalah dua hal yang menarik yang dapat kita lihat. Ada perbedaan yang sangat jelas antara kerja keras, yaitu melakukan sesuatu, dan membicarakan atau hanya mendiskusikannya tanpa melakukan sesuatu. Nah, mari kita lihat perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, dalam tiap jerih payah atau kerja keras ada keuntungan. Ini adalah hal yang menarik untuk kita lihat dan kita renungkan bahwa dalam kehidupan kita ada satu prinsip yang kita perlu pegang dengan teguh, bahwa untuk mendapatkan keuntungan harus ada kerja keras, harus ada jerih payah. Amsal 11 ayat 12 mengatakan demikian, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Kita belajar bahwa kerja keras itu pasti ada hasilnya di semua bidang. Ya Bapak Ibu mungkin kita bisa melihat orang yang bekerja misalnya paruh waktu atau bekerja dengan shift ya. Kalau dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan kerja keras, ya dia berpeluang untuk menjadi orang yang kemudian naik tingkatnya. Mungkin menjadi seorang yang menjadi pengawas dari rekan-rekan kerjanya. Bahkan kalau dia bekerja keras, bekerja dengan baik, dia punya peluang untuk kemudian bahkan menjadi manajer di bidang pekerjaannya. Ya, akan menjadi orang yang mendapatkan keuntungan. Ada orang yang punya toko, Bapak Ibu punya toko dan bekerja keras untuk toko, mengatur tokonya dengan baik. Bapak Ibu kerja keras dengan buka toko dengan disiplin, mungkin lebih pagi dari yang lainnya, mengatur toko dengan baik, membuat publikasi yang bagus. Tentunya toko itu kemudian akan menjadi toko yang laris, didatangin orang, ya kemudian dapat bertahan dalam waktu yang lama. Ada keuntungan yang kita bisa dapatkan. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor, kalau kita di kantor kemudian bekerja dengan disiplin, bekerja dengan tepat waktu, datang pada kerja dengan tepat waktu, mengerjakan pekerjaan dengan baik, kita bekerja keras dengan baik, menabung hasil kerja kita dengan baik, tentu kita akan punya penghasilan yang baik. Keuntungannya penghasilan kita juga baik, bahkan kita juga dapat memperoleh keuntungan dengan naik jabatan. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya anak ya, atau saudara-saudara yang juga masih dalam pendidikan ya. Waktu kita sekolah, kita kerja keras, belajar dengan rajin, ya menyiapkan diri menghadapi ujian, kerja keras saat mengerjakan tugas-tugas. Tentunya kita akan menjadi siswa-siswi yang pandai, yang menguasai apa yang kita pelajari. Saudara yang punya pengalaman olahraga, waktu kita kerja keras latihan, kerja keras waktu melakukan olahraga kita berjuang, tidak berhenti, keuntungannya kita dapat menang, kita dapat punya tubuh yang sehat dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa firman Allah dalam Amsal jadi satu pedoman yang sangat baik dalam hidup kita. Dalam tiap kerja keras ada keuntungannya. Jadi mari kita belajar untuk kemudian melihat itu dalam semua aspek kehidupan kita. Di pekerjaan kita, pendidikan kita, di mana kita berada sekarang. Apa yang sedang kita diizinkan untuk mengerjakannya, mari kerjakan dengan kerja keras karena ada keuntungan di dalamnya. Sebaliknya, kita melihat tadi firman Allah berkata, kata-kata saja itu menghasilkan kekurangan, mendatangkan kekurangan atau kerugian. Ya, ini dapat kita belajar tentang banyak bicara. Banyak orang yang sibuk membicarakan, mungkin punya banyak rencana, banyak cita-cita, banyak keinginan.
itu baik, tetapi kalau kita tidak pernah melakukannya, itu hanya akan menjadi sebuah wacana saja dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan firman Allah berkata itu akan menjadikan kekurangan. Ya, banyak orang yang mungkin punya keinginan, punya cita-cita yang baik, yang besar, tapi kalau hanya sampai jadi wacana, hanya dibicarakan saja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kita perlu hati-hati ya hari-hari ini. Mungkin ada banyak godaan-godaan untuk mendapatkan banyak keuntungan dengan cara cepat, dengan tidak usah kerja keras. Ya, kemudian menghalalkan segala cara, kita perlu hati-hati. Ya, kemudian ketika orang berkata kamu nggak usah kerja keras, kerjanya sedikit saja tapi penghasilannya besar. Ya, nggak perlu kerja tapi mau dapat penghasilan. Ya, atau bahkan ingin kerjanya sebentar tapi penghasilannya cepat ya. Tentu hal-hal itu yang kita perlu hati-hati. Atau ada banyak orang yang kemudian punya banyak alasan. Oh, saya kerjanya nanti aja kalau udah cocok. Kalau yang ini kayaknya nggak cocok. Kalau yang ini kayaknya kurang pas ya. Kita punya banyak alasan. Kita perlu berhati-hati dengan itu ya. Amsal 13 ayat 11 berkata demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ternyata prinsip kerja keras itu bukan hanya prinsip duniawi, prinsip firman Allah yang justru harus kita pegang dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengerjakannya, mari kerjakan dengan kerja keras. Jadi mari persiapkan diri, latih diri kita untuk kerja yang keras ya, hard work. Jadi sekarang mari apa yang kita harus lakukan? Bersyukurlah untuk apa yang kita bisa kerjakan. Anda ibu rumah tangga, mungkin punya daftar pekerjaan yang banyak. Kerjakanlah dengan penuh sukacita. Bersyukur untuk pekerjaan yang kita kerjakan. Bersyukur untuk kemampuan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kesempatan kita bekerja keras. Mungkin saudara sebagai kepala rumah tangga harus bekerja keras, harus melakukan banyak hal, pergi dari pagi dan pulang sore hari. Mungkin saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja di toko, saudara yang mungkin melakukan pendidikan. Ada banyak hal yang masing-masing kita harus kerjakan dengan sekuat tenaga. Mari kita bekerja, berhentilah mengeluh, mulai bekerja sekarang, terus bekerja. Dan kalaupun harus bekerja keras, kita mengatur waktu kita dengan baik, atur pekerjaan kita dengan baik, lakukan dengan baik dan minta hikmat Tuhan, minta kekuatan, minta semangat dari Tuhan. Bersukacitalah atas pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan jerih lelah kita, dengan kerja keras kita. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, seperti untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita bersukacita, kita menghormatinya, karena itu kita kerjakan untuk Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, prinsip kerja keras ini bukan hanya prinsip yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita secara jasmani. Kita bekerja dalam kehidupan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, tetapi menjadi prinsip yang kita perlu juga pakai dalam kehidupan kita rohani. Dalam kehidupan rohani, kerja keras secara rohani. Karena firman Allah berkata kalau kita kerja keras secara rohani, kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau kita hanya berkata-kata saja secara rohani, kita akan mendapatkan kerugian. Kita perlu menyadari, ya, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin kita mengatakan, kita mendiskusikan, kita men-sharingkan tentang Tuhan, itu baik. Tetapi itu berbeda dengan kita memiliki pengalaman, memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, membicarakan tentang Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena itu kita perlu mengembangkan, mengatur diri kita juga untuk kerja keras dalam hal rohani. Mengapa itu kerja keras? Karena untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita juga harus mengatur waktu kita dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dan kita perlu mengatur itu dengan tepat, dengan disiplin, dengan konsisten, dan di dalamnya perlu kerja keras untuk kita tetap bersemangat, kerja keras untuk menaati perintahnya. Kadang-kadang kita punya keinginan-keinginan yang firman Allah bilang tidak, tunggu atau bahkan bukan. Kita perlu kerja keras untuk menaati firman-Nya. Sehingga firman Allah berkata kalau dalam kehidupan rohani kita juga kerja keras melatih diri kita. Kita disiplin melatih diri kita untuk
memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan menikmati sukacita, menikmati keuntungan yang sangat luar biasa dalam hubungan kita dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata demikian, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang yang berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak menaati perintah-perintahnya, dia adalah seorang penipu dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Jadi kalau kita pun bisa berkata aku mengenal Allah, tapi ternyata kita tidak mentaati firman Allah berkata itu adalah seorang penipu. Ya, mari kita belajar tujuan hidup kita sehari-hari. Kita bekerja untuk jasmani kita dengan kerja keras, tapi dalam rohani kita gunakan prinsip yang sama. Latih diri kita untuk disiplin mencari Tuhan. Latih diri kita disiplin untuk menyembah Tuhan. Latih diri kita disiplin untuk baca firman Tuhan dan lakukan firman Allah. Amsal 18 ayat 19 berkata demikian, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kita tentunya mau menikmati sukacita keuntungan. Kerja keras, garaplah, kerjakan apa yang Tuhan percayakan secara jasmani, apa yang Tuhan percayakan secara rohani. Dan kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalam Tuhan. Hari ini mari pakai prinsip ini. Aku mau kerja dengan cerdas, aku mau kerja dengan keras, aku mau kerja sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, yang konsisten, yang bekerja dengan keras, ya, mengerjakan segala sesuatu sampai dengan tuntas. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain. Mari salurkan itu melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap kehidupan yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar ada bagian-bagian yang kami harus kerjakan dengan disiplin, dengan konsisten, dengan kerja keras. Karena itu kami mohon kekuatan dari Engkau, hikmat dari Engkau, sukacita dari Tuhan, supaya apapun yang kami jumpai dalam hidup kami, baik secara jasmani maupun rohani, kami punya prinsip untuk tidak menyerah. Kami bekerja dengan keras, kami bekerja dengan sukacita, kami mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab, supaya kami memperoleh sukacita di dalamnya dan dapat memperoleh janji-Mu bahwa ada keuntungan yang Engkau sediakan bagi kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, yang suka bekerja keras, yang tidak malas, tapi kami dapat menjadi pribadi yang disiplin, yang konsisten, yang penuh semangat mengerjakan segala sesuatu, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tunjukkanlah kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.